Tuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, em, sudah kumpul semua? Sudah bergabung semua? Ada yang belum? Atau ada yang izin? Sudah Ibu, hanya Nopri yang izin. Oh ya, baik. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita dapat melaksanakan perkuliahan pertemuan kedua ya pada mata kuliah Biologi Konservasi program studi Tadris Biologi untuk kelas semester 6. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana berkat rahmatnya kita dapat merasakan ya dan menikmati dunia dengan penuh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi seperti saat ini. Baiklah, Ananda semuanya, sebelum memasuki perkuliahan dengan materi yang akan Ibu sampaikan, bagaimana Ibu mau menyapa terlebih dahulu bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar Ibu. Alhamdulillah. Ada yang tidak puasa? Sedang berhalangan? Oke. Semoga puasanya hari ini lancar ya, sampai nanti waktu berbuka puasa. Oke, apakah materi Ibu sudah tampil? Sudah Ibu. Oke, sebelum memulai materi, Ibu teringat bahwa minggu lalu kita bahas tentang baju yang thrifting ya, alias baju bekas. Nah, ternyata setelah Ibu riset, baju bekas itu bagus untuk kita beli. Kenapa bagus untuk kita beli? Karena itu dapat menghentikan limbah yang semakin bertumpuk. Dengan adanya kita membeli barang thrifting itu, maka alur pembeliannya itu bisa berputar baju-baju itu. Jadi ya tidak menumpuklah pembuangan limbah akibat barang-barang bekas yang menumpuk. Asalkan tips dan trik dalam membeli baju thrifting itu harus kita lihat kembali, harus kita perhatikan secara seksama. Pertama, bagaimana kita menjaga kebersihannya. Jadi setelah membeli itu, gimana kita membersihkan dahulu bajunya dan disterilkan sebelum kita pakai, karena mengingat kebersihan ya. Dan juga barang-barang thrifting itu juga nggak kalah bagus kok. Banyak juga barang-barang thrifting impor dari negara lain yang masuk ke Indonesia itu juga ya masih layak untuk dipakai gitu. Asal tipsnya kita harus memperhatikan kebersihannya ya. Oke. Nah, materi kita pada hari ini adalah konsep, terminologi, nilai strategi sebagai sumber daya, lalu isu kewilayahan zonasi dari biodiversitas. Nah, jadi kita ini mau membahas secara konsep dasar dari biodiversitas. Nah, kalau Ananda bingung tentang terminologi, terminologi itu artinya adalah pengertian, ya, pengertian dari biodiversitas. Nah, adapun eh, materi yang akan Ibu bahas pada hari ini adalah sudah Ibu eh, ramu ya, dan Ibu bagi-bagi konsep-konsep skemanya ini supaya Ananda tidak bingung ya. Pertama, kita harus memahami kata dari biodiversitas. Nah, pertama, memahami biodiversitas secara terminologi, pengertian. Jadi, sebelum kita membahas biodiversitas lebih lanjut, kita harus tahu dulu
secara pengertian, secara terminologi. Apa sih itu biodiversitas? Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya kita memahami biodiversitas dengan berbagai tingkatannya, macam-macamnya. Jadi biodiversitas itu banyak macam-macam variannya yang nanti akan kita pelajari. Nah, apa saja macam-macam dari biodiversitas itu dengan berbagai tingkatannya? Yang pertama ada biodiversitas dilihat dari gen, spesies, dan juga ekosistem. Ya. Selanjutnya, setelah kita tahu apa saja eh, macam-macam dari biodiversitas ini adalah selanjutnya kita mengetahui manfaat dari biodiversitas tersebut, di mana manfaat biodiversitas ini akan melahirkan nilai strategi yang dapat dirasakan oleh setiap makhluk hidup yang hidup di bumi ini, terutama manusia. Nah, kemudian selanjutnya, ketika kita bisa melihat manfaat dari biodiversitas ini adalah tentu dalam keberlangsungan biodiversitas ini ada terjadi dilematisnya, di mana dilematisnya ini adalah tantangan-tantangan dan permasalahan yang terjadi pada biodiversitas. Nah, apa saja tantangannya itu? Pertama, dari isu kewilayahan zonasi, dengan adanya kita menerapkan zonasi ini menjadi solusi untuk permasalahan biodiversitas. Nah, jadi inilah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, coba Ananda lihat ya, apa itu biodiversitas? Nah, bio itu berasal dari bahasa Inggris, artinya adalah life. Life itu adalah hidup. Jadi bio, kalau kita berbicara bio, itu artinya adalah hidup. Kemudian diversitas itu berasal dari bahasa Inggris diversity yang artinya adalah keberagaman. Nah, jadi biodiversitas itu mempunyai dua makna yang berbeda, hidup dengan keberagaman. Nah, itulah kata dasar dari pengertian biodiversitas. Nah, bagaimana secara terminologi biodiversitas tersebut? Nah, sebentar. Oke. Keanekaragaman hayati. Nah, biasa biodiversitas itu disebut keanekaragaman hayati ya, kehati, menunjukkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Jadi adanya berbagai variasi yang ada di muka bumi ini dari bentuk, kesamaan, dan berbagai macamnya itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Kemudian selanjutnya, biodiversitas adalah perbedaan atau variasi di antara berbagai makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri dan sifat yang dapat kita amati. Jadi pada perbedaan itulah Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa dalam setiap perbedaan ini ada karakter yang bisa dibedakan dari makhluk yang satu dengan antar makhluk yang lainnya. Nah, jadi perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita saling mengenali. Nah, oke. Kemudian keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Nah, jadi itulah yang dimaknai tentang pengertian dari biodiversitas ini. Karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, coba Ananda lihat yang pertama ini.
Mukanya sama semua ya, walaupun ada bedanya warna rambutnya ya, model rambutnya, tapi mukanya sama semua. Dan di bawah ini itu beda-beda semuanya. Nah, coba Ibu tanya Husnul Khotimah lah, mana yang mau kamu pilih dalam populasi manusia? Mana yang kamu pilih? Yang di bawah, Bu. Yang di bawah, oke. Ada yang mau milih yang nomor pertama? Enggak. Bayangin kalau muka mahasiswa semester 6, kalian 6B ya? 6B sama semua, dosennya juga sama. Ya, tentu nggak akan bisa kita tegur sapa, bingung kita mau manggil. Apalagi ada anak kembar ya, kembar 2, 3. Kadang-kadang suka bingung-bingung tuh. Ada kakak kelas kalian tuh kalau nggak salah Aunia sama Aulia, kenal nggak? Ibu masuk kelas 6, loh kok ada dia lagi ya? Masuk kelas 6B, loh kok ada dia lagi? Ternyata mereka kakak beradik, kembar ternyata. Ibu pun baru tahu waktu awal-awal ngajar kelas mereka. Nah, jadi itulah eh, kita memilih untuk menjadi eh, diversitas ya. Kita memilih untuk menjadi orang yang beragam dengan berbagai segala bentuknya agar kita tuh saling mengenali ya. Oke. Nah, tingkatan dalam biodiversitas. Jadi tingkatan dalam biodiversitas ini dibagi dengan berbagai tingkatan sesuai dengan gen, kemudian sesuai dengan eh, habitat dan juga ekosistemnya. Nah, yang pertama ini adalah keanekaragaman gen. Karena keanekaragaman gen dari satu jenis atau spesies yang secara fenotip memunculkan banyak variasi. Nah, jadi gen ini adalah substansi kimia yang menentukan sifat keturunan baik yang tampak maupun tidak tampak dari suatu individu. Nah, contoh hewan, misalnya contohnya adalah hewan kucing. Kucing itu adalah satu spesies kucing, tapi dia punya berbagai macam variasi gen. Contohnya kucing Anggora ya, kemudian kucing Asia yang rata-rata tuh kucing Asia tuh tidak setebal kulit kucing Anggora gitu ya. Bahkan itu kucing dengan ras kecil. Nah, kalau misalnya kucing yang besar, tentu ada singa ya, harimau. Nah, mereka itu sama-sama spesies kucing, tapi dibedakan dengan gennya. Nah, kemudian kita manusia. Nah, kalau manusia ini tentu namanya spesies manusia ya. Nah, manusia ini dia pun juga dibedakan dengan berbagai gen. Contoh kalau misalnya eh, manusia dengan ras Asia itu rata-rata hidungnya tidak terlalu mancung, sedang-sedang aja, tidak terlalu tinggi, rambutnya hitam gitu ya, kecuali diwarnai rambutnya. Nah, kemudian kalau eh, ras Asia Timur rata-rata matanya cipit. Nah, kemudian kulitnya warna putih banget. Nah, kemudian kalau yang Afrika itu rata-rata warna kulitnya hitam ya dengan rambut yang kribo ya, kribo keriting. Nah, tentu ini pun terjadi perbedaan ini karena mereka hidup di wilayah dengan keadaan eh, cuaca yang berbeda. Nah, kalau misalnya manusia yang hidup di salju, tentu rata-rata tinggi, badannya besar ya, kulitnya putih, hidungnya mancung. Bayangin kalau orang pesek hidup di daerah kutub, ya pasti sering mimisan. Nah, jadi itulah eh, keadaan tubuh kita ini, fisiologi kita ini juga eh, tergantung dengan eh, wilayah tempat tinggalnya, menyesuaikan. Nah, itulah ya. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman jenis, spesies. Nah,
Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Spesies adalah individu yang mempunyai persamaan secara morfologi, anatomis, fisiologi, dan mampu saling kawin dengan sesamanya, interhibridrasi. Nah, contohnya seperti apa jenis kacang-kacangan? Nah, ada kacang panjang ya, kacang hijau, kemudian kacang merah ya. Dan ini pun bisa saling kawin dengan sesamanya, sehingga memunculkan jenis spesies yang baru. Nah, itu biasanya ada namanya sistem plasma nutfah. Nanti plasma nutfah itu biasanya misalnya biji kopi Toraja dinikahkan ya, dikawinkan dengan biji kopi Bali sehingga memunculkan biji kopi dengan spesies yang baru. Itu namanya plasma nutfah yang biasa kita tahu ya. Pernah dengar plasma nutfah nggak? Nanti itu nanti itu masuk ke materi pertemuan selanjutnya kita membahas tentang plasma nutfah. Nah, jadi ini eh, keanekaragaman jenis ya, spesies. Kemudian selanjutnya adalah keanekaragaman ekosistem. Jadi sebagai suatu sistem, di dalam setiap ekosistem akan terjadi proses yang saling berkait. Misalnya dalam pengambilan makanan, perpindahan energi, daur zat atau materi, sehingga suatu ekosistem memiliki karakteristik tertentu dari makhluk hidupnya. Contohnya apa keanekaragaman ekosistem ini? Ada hutan ya, ada pegunungan, ada sungai, ada pantai, ada daerah salju di kutub. Nah, itu keanekaragaman dari ekosistem. Kira-kira keanekaragaman ekosistem ini ada manfaatnya nggak? Oke, coba salah satunya apa? Misalnya dari hutan. Wah, itu banyak banget lah manfaatnya ya. Nggak usah lah kita jabarkan ya. Tapi pasti udah tahu ya keanekaragaman ekosistem hutan itu manfaatnya tuh banyak banget. Sudah Ibu bahas di pertemuan pertama. Nah, kemudian selanjutnya keanekaragaman hayati di Indonesia dan ternyata kita harus sangat-sangat bersyukur ya. Ternyata Indonesia ini adalah sebagai negara dengan mega biodiversity. Ada yang tahu mega biodiversity? Artinya adalah biodiversitas terbesar. Nah, Indonesia ini sebagai negara dengan biodiversitas terbesar, makanya disebut dengan mega biodiversity. Kenapa? Kita punya 720 spesies mamalia, artinya adalah menduduki 13% di dunia. Kemudian 1.606 jenis burung. Lalu ada 385 jenis amfibi. Lalu ada 723 jenis reptil dan juga kita punya 1.248 jenis ikan air tawar. Nah, ini diambil dari data LIPI ya, tahun 2014. Nah, kemudian kita juga punya eh, desa, kita punya desa itu sebanyak 6.747 jumlah desa yang ada di Indonesia. Kemudian kita punya daratan seluas 22,7 juta hektar. Lalu kita punya lautan 20,87 juta hektar. Dan juga kita punya berbagai macam ekosistem itu sebanyak 47. Nah, bagaimana dengan taman-taman atau hutan yang dilindungi? Nah, kita punya cagar alam sebanyak 214 unit. Nah, itu luasnya 4,25 juta hektar. Lalu suaka alam kita punya 80 unit di seluruh bentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan luas 4,98 juta hektar.
Lalu kita punya taman nasional sebanyak 54 unit. Itu ada sekitar 16,23 juta hektar. Nah, di Jambi itu kita punya juga taman nasional. Coba ada yang bisa jawab nggak? Apa saja sih taman nasional yang ada di Jambi, di Provinsi Jambi? Taman Rimba termasuk dah, Bu. Taman Rimba? Taman Rimba enggak, itu bukan taman nasional. Ini Bu, Taman Nasional yang ada di apa sih Tanjab Tim itu Bu, iya, lupa namanya. Ada di Bergu Bu. Iya, itu taman nasional Ya, bagus. Ada lagi? Taman Nasional Kerinci Sebat. Ya, benar. Ada lagi? Taman Nasional Bukit 12 Ibu. Di Sarolangun, benar. Oke. Dan juga ada Taman Nasional Bukit 30 di Tebo, perbatasan Riau. Nah, jadi di Jambi pun kita punya taman nasional. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari Pulau Sumatera, di mana Pulau Sumatera ini pulau yang sangat kaya ya, yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan pertama. Pulau yang sangat kaya karena kita punya satwa-satwa yang bisa melindungi hutan dan mereka pun rata-rata hidupnya ya banyak tersebar di Pulau Sumatera. Makanya kita punya taman nasional. Nah, next ya, Taman Wisata Alam kita punya 134 unit, Taman Hutan Raya kita punya 34 unit, Taman Buru kita punya 11 unit, kawasan ekosistem esensial kita punya seluas 1 juta hektar. Jadi kawasan ekosistem esensial ini adalah kawasan yang dilindungi karena masih punya tutupan hutan yang bagus dan esensial. Dan juga ada jalur lewat satwa yang dilindungi itu ya. Nah, itu kenapa disebut kawasan ekosistem esensial? Karena koridor tempat jalannya gajah itu aman, kemudian tutupan hutannya masih bagus. Nah, itu kenapa disebut dengan kawasan ekosistem esensial. Nah, kita punya sebesar 1 juta hektar, seluas 1 juta hektar. Kemudian kawasan pelindungan laut daerah kita punya 172 unit. Nah, oke. Apa saja sih manfaat dari biodiversitas? Nah, manfaat dari biodiversitas itu adalah melengkapi bahan makanan manusia. Tentu, kenapa disebut melengkapi? Kenapa manfaatnya disebut melengkapi bahan makan manusia? Aduh, ayam tetangga ibu berisik banget ya. Oke, sebentar. Nah, kenapa salah satu manfaat dari biodiversitas ini adalah melengkapi bahan makanan manusia? Karena kita butuh beras, ya enggak? Beras pun juga banyak banget macamnya. Ada beras putih, beras solok tuh ya, yang biasa di Padang tuh yang berderai, atau beras beras kerinci tuh. Nah, itu beda-beda berasnya. Bahkan untuk penderita diabetes pun bisa makan beras merah. Nah, jadi dari perbedaan beras itu aja banyak banget manfaatnya untuk manusia. Jagung pun juga sama. Ada jagung yang bintik-bintik hitam, Ibu dapat kiriman dari Bu Kades Tebo ya. Itu jagungnya tuh Ibu pikir jagung tuh rata-rata kuning semua, tapi ternyata ada juga jagung yang bintik-bintik hitam dan itu ternyata ramah untuk orang yang kena DM. Nah, jadi rasanya pun juga enak gitu. Kayak rasa-rasa ketan. Nah, tentu dari dari berbagai macam varian sumber-sumber yang ada di muka bumi ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan perut manusia, bahan makanan manusia.
Kemudian yang kedua sebagai bahan obat-obatan. Ibu yakin anak tadris biologi ini sudah paham banget lah tumbuhan tanaman-tanaman yang cocok untuk dijadikan sebagai bahan obat-obatan, ya enggak? Contohnya salah satunya daun kelor. Daun kelor itu bisa untuk penambah air susu ibu, ya enggak? Tentu itu menjadi sumber bahan obat-obatan secara herbal maupun juga yang bisa diolah dengan teknikal ya, sehingga menjadi obat-obatan yang kimiawi. Nah, tentu itu berdasarkan dari eh, apa yang ada ya, komoditas-komoditas yang ada di bumi ini. Kemudian sumber jasa ekologis seperti siklus biogeokimia, pengendalian hama, purifikasi air, pengaturan iklim, dan lain-lain. Tentu dalam berbagai macam ekosistem ya, keanekaragaman ekosistem itu tentu kita punya manfaatnya. Nah, cakupan dari manfaatnya itu adalah dari item ini sebagai pengendalian hama, biogeokimia, purifikasi air, pengaturan iklim gitu ya. Salah satunya pengaturan iklim itu dari ekosistem apa? Dari ekosistem hutan, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya adalah sebagai sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam inilah yang harus dilestarikan oleh manusia supaya kita tidak musnah biodiversitas yang ada di muka bumi ini. Nah, kemudian nih masih ada yang kurang nih manfaat dari biodiversitas. Sebagai ekowisata juga. Nah, jadi kayak pantai, gunung itu bisa dijadikan ekowisata. Nah, jadi itu menjadi eh, penghilang stres manusia juga ya. Kemudian juga kita bisa eh, ramah terhadap lingkungan gitu kan. Sekarang ini lagi happening banget tuh para pengusaha mendirikan glamping yang modern ya, di mana glamping itu ya bayarannya lumayan mahal karena kita bisa bersahabat langsung dengan alam. Nah, jadi itulah manfaat biodiversitas. Ada yang glamping di di tengah hutan ya, buka tendanya langsung bisa melihat sungai atau sawah. Kemarin ibu habis dari glamping di Payakumbuh Padang. Nah, itu dingin banget. Kalau buka jendelanya itu langsung lihat hamparan sawah. Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari biodiversitas yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan dari pebisnis. Nah, makanya jangan dirusak ekosistem kita itu, dilestarikan supaya bisa menjadi berbagai manfaat untuk manusia. Nah, selanjutnya nilai strategis sebagai sumber daya biodiversitas. Sumber daya adalah segala sesuatu yang berasal dari alam sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, sumber daya alam untuk kebutuhan manusia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalau yang dapat diperbarui tentu harus dijaga dan dilestarikan supaya tidak merusak keseimbangan ekosistem. Apa saja? Ya, tadi yang sudah kita sebut di keanekaragaman ekosistem. Sungai, hutan, pantai, rawa. Nah, itu harus dijaga dan dilestarikan supaya seimbang ekosistemnya. Kemudian, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui digunakan seefisien mungkin sebab baru akan dapat terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian. Contohnya apa? Fosil batu bara ya enggak. Nah, itu harus efisien penggunaannya, jangan masif karena dia terbentuknya tuh lama banget. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai keanekaragaman dari eh, sumber alam kita, keanekaragaman hayati. Pertama, nilai ekologis ya, nilai komersial. Nilai komersial itu tahu nggak maksudnya apa? Bisa dijadikan pemasukan dari sumber ekonomi. Nah, makanya bernilai.
nilai komersial. Kemudian nilai sosial dan budaya. Nah, dalam ekosistem ini dari jutaan tahun yang lalu itu sudah terbentuk sejarah-sejarah dengan berbagai macam keseniannya ya, seperti pakaian adat, mainan musik khas tradisional, makanan ya. Nah, jadi itu harus itu punya nilai sebagai ciri khas negara kita. Kemudian nilai rekreasi ya seperti wisata tadi ya. Kemudian nilai penelitian dan pendidikan. Jadi keanekaragaman hayati ini juga mempunyai nilai pendidikan dan juga penelitian seperti yang kita pelajari saat ini. Ini bernilai pendidikan khususnya di keanekaragaman hayati. Jadi konsep dari konservasi itu adalah bukan hanya sekedar melestarikan dan merawat, tapi gimana kita bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati tersebut supaya bisa sejahtera masyarakat. Makanya ada nilai komersial di sini. Bisa jadi sumber ekonomi supaya masyarakat kita sejahtera. Jadi bukan hanya sekedar melestarikan saja dan merawat, tapi memanfaatkan juga ya. Oke, selanjutnya tantangan atau ancaman dalam biodiversitas. Jadi di sini ada contoh-contoh gambar-gambar ya, ancaman-ancaman yang terjadi pada biodiversitas kita ini. Yang pertama adalah ini gambar penumpukan sampah, limbah sampah yang sudah sangat menumpuk dan lama banget terurai. Rata-rata itu dari plastik ya, kemudian dari kaleng. Nah, kemudian yang kedua ini dari asap pabrik. Nah, Ibu kemarin ada ceritakan salah satu contoh dari pabrik itu seperti pabrik pembuatan susu formula, ya enggak? Kemudian industri tekstil, pabrik pakaian. Nah, rata-rata yang pabrik pakaian itu yang punya orang Amerika, orang dari negara maju, tapi mereka punya pabriknya itu di negara berkembang. Nah, pabrik itu menghasilkan asap, di mana ini bisa jadi polusi udara. Kemudian ini ada gambar kaki gajah yang sudah tersayat ya, akibat perburuan satwa liar. Nah, perburuan secara ilegal. Nah, inilah ancaman salah satu foto yang mewakili ancaman dalam biodiversitas ini. Penyebabnya apa? Pertama, hilangnya habitat. Ketika hutan eh, punya tutupan yang bagus ya, dengan pohon yang bagus tuh, dengan tutupannya yang masih asri, terjadi illegal logging, mengambil kayu tanpa izin, habitat itu kemudian hutan itu akan rusak. Ketika hutan itu rusak, maka ini menjadi ancaman bagi satwa-satwa yang hidup di hutan. Kenapa? Karena habitatnya itu di hutan hilang akibat dari illegal logging, pengambilan kayu secara tidak izin. Kemudian pencemaran tanah, air, dan udara. Jadi tanah, ya, air, udara yang dari foto ancaman ini ya, itu terjadi pencemaran. Nah, itu ancaman bagi biodiversitas. Kemudian perubahan iklim global, itu juga termasuk ancaman. Lalu eksploitasi eksploitasi hewan dan tumbuhan. Eksploitasi itu tahu nggak? Perburuan. Tumbuhan yang eh, langka dan punya manfaat ya dieksploitasi untuk kekayaan oknum pribadi. Nah, padahal itu harusnya dilestarikan, ya enggak? Kemudian adanya spesies pendatang. Lalu industrialisasi kehutanan dan pertanian. Jadi industrialisasi kehutanan dan pertanian ini adalah lahan-lahan lahan pertanian dan lahan hutan ini itu diubah
Diubah menjadi apa? Contohnya seperti perumahan, makin padat jumlah penduduk kan, maka makin butuh orang untuk tinggal. Jadi itu semua diubah, diindustrialisasikan. Dan ini merupakan kita jadinya kehilangan ekosistem, kehilangan sebagian dari ekosistem kita karena diubah menjadi industrialisasi. Dan ini merupakan ancaman dalam biodiversitas. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menjawab ancaman dari biodiversitas? Salah satunya adalah kita bisa menerapkan isu kewilayahan zonasi dari biodiversitas. Jadi zonasi itu adalah salah satu solusi untuk beragam konflik kepentingan dalam kawasan yang dilindungi. Jadi sistem zonasi ini tujuannya gimana kita mengelola kawasan secara keseluruhan dengan merancang dan menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk kepentingan tertentu. Nah, kemudian dalam zonasi ini pun juga punya tantangan. Tantangan dari sistem zonasi ini adalah gimana kita bisa berkompromi dengan masyarakat yang tinggal di sekitar supaya dapat menggunakan sumber daya alam itu dalam jangka panjang yang berkelanjutan. Lalu, penetapan zonasi di kawasan konservasi juga merupakan tantangan bagi para petugas karena seringkali para masyarakat yang bekerja di sekitar wilayah ketika memasuki kawasan zonasi itu karena sumber daya di kawasan tersebut lebih banyak daripada daerah di sekitarnya. Dan ini salah satu contohnya itu di hutan ya. Hutan itu kan pasti punya kawasan hutan esensial, KEE. Kawasan hutan esensial, KHE ya. Nah, tentu di situ eh, pemerintah, pemerintah dan juga para keberpihakan dari sektor swasta dan LSM itu saling bekerja sama. Gimana supaya bisa melindungi kawasan hutan esensial ini. Nah, tentu masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu kita kasih pemerintah dan para pihak itu mengasihkan edukasi kepada masyarakat di sekitarnya supaya tidak membuka kebun itu secara luas gitu loh. Jadi kalau KHE ini bisa tetap lestari. Tujuannya apa? Supaya koridor yang tersisa itu yang di hutan itu tetap lestari. Nah, tetap aman untuk kehidupan habitat yang ada di hutan seperti itu. Contohnya nih, nah jenis koridor hidupan liar. Nah ini koridor linier. Nah ini bentukan koridornya. Nah jadi koridor linier itu bentukannya seperti ini, hutan ini. Kemudian koridor batu pijakan. Nah contohnya tuh seperti ini bentuknya. Dan ini di eh, diambil berdasarkan foto drone udara ya, kemudian pakai aplikasi yang Ibu kurang paham juga aplikasinya itu seperti apa. Biasanya itu orang GIS ya. Nah, itu diplot-plot nih. Oh, ini jenis koridor hidupannya yang aman dan bagus, yang direkomendasikan. Nah, ini yang ketiga, koridor bentang alam landscape. Nah, ini bentukannya seperti ini. Nah, analisa pada koridor hidupan liar. Datuk Gedang ini artinya Datuk Gedang itu ini harimau. Areal atau jalur baik alami maupun buatan yang menghubungkan dua atau lebih habitat yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. Jadi inilah salah satu pentingnya zonasi supaya menekan ancaman hidup untuk satwa. Nah, jadi itulah alasan kenapa zonasi ini diterapkan. Nah, selain gajah Sumatera, Datuk Gedang juga merupakan habitat satwa liar lainnya. Nah, jadi Datuk Gedang itu bukan hanya harimau saja, tapi orang utan Sumatera juga. Gajah pun juga.
Nah, itu maksudnya Datuk Gedang itu. Karena mereka itu adalah satwa yang statusnya terancam punah. Tapi harus tetap lestari karena mereka punya peran yang penting untuk keasrian hutan kita. Next ya, biodiversitas ini tentu harus bisa kita terapkan konservasi. Nah, konservasi biodiversitas itu bisa diterapkan dengan ex situ dan juga in situ. Nah, kalau ex situ itu adalah pelestarian bukan di habitat aslinya. Contohnya seperti yang Husnul Khotimah sebut tadi, Taman Rimba ya. Nah, itu kan kebun binatang itu. Kemudian kebun raya. Nah, itu pelestarian secara ex situ. Fungsinya apa? Untuk edukasi bocil ya, rata-rata tuh kalau kebun binatang. Kemudian bisa menyelamatkan satu sampai beberapa hewan yang terancam punah itu diambil untuk bisa eh, lestari walaupun tidak di habitat aslinya. Nah, kemudian next, pelestarian in situ. Nah, itu kita pelestariannya langsung di alamnya, di habitat aslinya. Jadi, gimana sih cara kita melestarikan langsung habitat ini di alamnya? Dengan kita menentukan cagar alam Pulau Komodo, Taman Nasional Meru Bertiri ya, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit 30. Nah, jadi Taman Nasional itu adalah salah satu contoh pelestarian secara in situ. Kalian tahu nggak gimana cara melestarikan satwa di dalam alamnya itu secara langsung? Dengan cara ya adanya patroli rutin dari pemerintah dan juga para pihak, patroli hutan namanya. Nah, di situ dilihat tuh illegal logging, kejahatan-kejahatan hutan. Nah, biasanya kalau satwa yang terancam punah ya, misalnya orang utan Gayo di Aceh ya, namanya Gayo. Ini salah satu contohnya ya di Aceh. Dia kehilangan ibunya. Jadi anak orang utannya doang yang tinggal. Dia kan stres tuh, ibunya mati kan karena terjadi perburuan satwa liar. Itu anaknya itu diambil oleh BKSDA ya, diambil kemudian dirawat. Nah, dirawat, kemudian diajarkan gimana caranya eh, mencari makan atau hidup di habitatnya nanti ketika sudah siap untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Makanya ada namanya sekolah orang utan, ya enggak? Nah, itu sebetulnya adalah rehabilitas. Gimana cara menyiapkan satwa-satwa yang terancam punah ini sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Jadi nggak selamanya diambil gitu loh, tapi dilepas liarkan ke alamnya secara langsung. Oke, jadi mari kita jagalah lingkungan kita ini untuk masa depan bumi, anak, cucu kita, dan penerus generasi bangsa. Karena biodiversitas ini tidak hanya dirasakan pada saat ini aja, tapi gimana manfaatnya itu bisa dirasakan untuk generasi-generasi kita seterusnya. Jadi itulah makna dari konservasi ini ya. Oke, baik, sudah selesai materi yang sudah Ibu sampaikan. Barangkali Ibu minta perwakilan dua orang ya untuk menyimpulkan apa yang kalian dapat dari materi yang Ibu sampaikan barusan. Mungkin Feby Deas, nah, bisa menyimpulkan apa yang kamu dapat dari materi hari ini. Silakan, jangan malu-malu.
Baik, tadi kan udah Ibu sampaikan kalau misalnya biodiversitas itu ada merupakan keanekaragaman hayati, eh, yang di mana itu ada perbedaan atau variasi berbagai makhluk hidup yang berdasarkan pada ciri-ciri sifat. Nggak tahu lagi Bu. Terus kayak tingkat dalam biodiversitas itu ada keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, keaneraka, keanekaragaman ekosistem. Lalu tadi ada juga manfaat biodiversitas yaitu melengkapi bahan makan manusia sebagai sumber daya alam, sebagai eh, bahan obat-obatan, sumber jasa ekologi seperti siklus biogeokimia. Habis itu nilai strategi sebagai sumber daya biodiversitas, yaitu segala sumber daya, segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Yang bisa diperbaharui itu seperti hutan, sungai, yang tidak bisa itu seperti batu bara, minyak bumi. Mungkin itu aja, Bu. Oke, terima kasih Feby. Bagus. Ada lagi? Syarifah? Iya Bu. Ya, Em, jadi apa kesimpulan materi pada hari ini yaitu kita jadi mengetahui tuh pertama apa sih itu biodiversitas yang tadi sudah kita bahas kan artinya biodiversitas itu kan keberagaman hidup. Nah, atau biodiversitas itu terminologi biodiversitas itu keanekaragaman hayati gitu. Nah, itu juga dari biodiversitas itu juga menunjukkan kebesaran Tuhan sebagai apa pencipta alam semesta kita. Seperti itu. Terus kita juga mengetahui manfaat dari biodiversitas seperti itu tadi melengkapi bahan makanan manusia, terus bahan obat-obatan. Nah, tambahannya tadi biodiversitas itu juga bisa sebagai ekowisata seperti yang Ibu bilang tadi, tempat healingnya manusia yang stres, pantai, gunung, seperti itu, Bu. Em, terus biodiversitas juga ada yang apa buatan bisa diperbaharui atau yang tidak bisa diperbarui. Seperti itu, Bu. ada lagi? Oke, bagus Syarifah. Terima kasih. Oke, bonusnya satu orang mungkin ada yang bersedia ingin menyimpulkan. Ada yang bersedia satu orang menyimpulkan tidak ditunjuk berdasarkan hati nurani dan kemauan dan keinginan. Ada? Oke, berarti dari perwakilan temannya tadi, Syarifah dan Feby, insya Allah kalian sudah memahami ya apa itu biodiversitas, baik dari kata, terminologi, isu zonasi kewilayahan, manfaatnya, ya. Dan em, biodiversitas ini sangat penting lah untuk kita jaga karena bukan hanya untuk dimanfaatkan dan dirasakan hari ini saja, tapi untuk generasi-generasi berikutnya. Baik, ada yang mau ditanya, Ananda semua, terkait biodiversitas?
Oke, Selvin. Ada raise hand nih dari Selvin Amanda. Oke, Selvin ada yang mau ditanya? Ada Ibu. Ya, Ada yang seorang konten kreator yang Alsam Ahmad itu Bu, dia bisa dibilang kayak banyak memelihara hewan-hewan seperti harimau, rusa, dan jenis burung-burung yang lainnya. Nah itu menurut Ibu bagaimana ya Bu kalau terkait dengan biodiversitas Bu? oke baik. Konten kreator, kalau nggak salah itu dari Arab ya? Alsyad Ahmad Bandung, Ibu. Cek Ahmad. Oh, Ibu taunya ada yang dari Arab itu loh. Ketinggalan berarti Ibu ya, kalau yang itu ya, yang dari Arab itu ya. Nah, kalau konten kreator, dia itu punya, berarti dia itu bisa dikatakan tergolong yang punya sumber penghasilan yang besar ya, karena dia mampu merawat itu, merawat hewan-hewan tersebut. Jadi kalau misalnya hewan-hewan yang nggak dilindungi itu, ya biasanya boleh tanpa ada izin sertifikat secara resmi. Tapi kalau yang hewan-hewan yang satwanya liar ya, yang dilindungi, ada harimau juga ya dia ya. Nah, itu dia biasanya dia punya izin secara langsung, secara resmi dari pemerintah. Bisa dikatakan kalau dia bisa punya izin tersebut, bisa jadi dia bisa membantu pelestarian secara in situ ya, seperti kebun binatang mini. Nah, itu boleh-boleh aja asal dia punya izin yang resmi dari pemerintah. Tapi yang ilegal, yang tidak boleh itu adalah ketika dia mengambil secara diam-diam atau memelihara secara diam-diam. Itu banyak banget tuh memelihara orang utan secara diam-diam. Biasanya tuh masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah hutan ya, dia mengambil anak orang utan, kemudian dia rawat di rumah. Nah, terciduk akhirnya dengan BKSDA dan disuruh lepas liarkan secara langsung. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak punya izin resmi. Nah, jadi kalau misalnya dia yang tadi si content creator itu dia sudah booming, happening ya, dengan mempublikasikan apa yang dia pelihara, nah itu biasanya dia punya sertifikat resmi dari pemerintah. Tapi seyogianya memang harimau itu dia walaupun harimau, orang utan ya atau gajah itu mereka itu memang sudah tercipta insting secara alami. Insting secara alami itu adalah insting kebuasannya. Mau dia kita gendong sekalipun ya pas udah gede kita waktu kecil kan imut-imut banget ya, gemes, gemoy gitu kan. Tapi pas udah gede, udah besar, dia secara naluri itu dia punya insting kebuasannya karena memang secara alamiah dia punya sifat memangsa, ya kan? Jadi memang bahaya banget kalau dipelihara secara pribadi gitu. Barangkali mungkin yang konten creator itu dia punya penangkaran khusus kali ya di rumahnya. Maksudnya dia punya ruang tidak satu ruangan dengan dia gitu ya. Karena ya memang secara insting pribadi, insting individu mereka itu mereka punya insting liar gitu loh, buas. Nah, jadi itu jawaban dari ibu ya. Tadi siapa? Selvin ya. Nah, Iya Ibu, makasih Bu. ya sama-sama. Mungkin Selvin ada yang mau ditanya lagi? Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Ibu, Kenapa? Ibu, itu Bu, mau tanya, kan kayak ada juga ada konten kreator yang namanya Andrew Kalawit.
Dia kan kebetulan keturunan Prancis Dayak ya, Bu. Nah, kenapa yang peduli sama alam kita kayak di Kalimantan itu dia kebetulan kayak kerja sama-sama pemerintah daerah buat ngelindungi hutan daerah orang hutan tinggal. Kenapa yang lebih peduli orang luar negeri daripada kita? Terus kayak di Tanjung Puting di Kalimantan itu wisata juga kan lebih banyak orang luar negeri yang mengunjungi daripada Indonesia sendiri. Karena begini Ananda, negara orang-orang luar itu mereka kan tahu nih bahwa negara berkembang, salah satunya Indonesia ini dia punya eh, mega biodiversitas yang besar, tidak seperti di negara mereka. Mereka ini butuh banget hutan, ya kan? Sedangkan Indonesia itu punya hutan. Nah, makanya mereka tertarik untuk berkunjung, meneliti. Nah, itu banyak banget mereka tertarik untuk datang mengunjungi hutan kita. Nah, salah satu contoh, Ibu pernah dulu di Taman Nasional Bukit 30 kedatangan mahasiswa kehutanan, prodi kehutanan dari Michigan University. Mereka melakukan penelitian terhadap komoditas-komoditas yang ada di Taman Nasional Bukit 30. Nah, seyogianya kita itu kurang sadar dan aware terhadap pentingnya lingkungan kita ini, khususnya masyarakat-masyarakat yang hidup di sekitaran hutan. Mereka berpikir bahwa mereka itu hutan itu hanya dijadikan lahan untuk mendatangkan keuangan aja, contohnya berkebun, ya kan? Kemudian melakukan ya ya salah satunya yang paling banyak itu membuka lahan lah. Jadi hutan itu dihabiskan, dibuka lahan di situ padahal hutan itu penting sebagai penyangga. Nah, makanya itulah salah satu bentuk kita itu belum terlalu aware terhadap lingkungan kita. Nah, kemudian selanjutnya ya, em, kalian tahu charity nggak? Dana amal. Nah, negara-negara maju itu mereka punya eh, orang-orang yang kaya itu ya, mereka punya namanya dana charity. Dana charity itu adalah dana amal, di mana mereka pakai untuk mereka gelontorkan sebahagian untuk keberlangsungan hutan kita. Makanya di sini banyak kan seperti NGO internasional itu salah satu contohnya tuh WWF ya atau FZS Frankfurt Zoological Society. Nah, mereka itu punya dana dari World Bank, Bank Dunia itu untuk merawat orang utan, satwa. Nah, jadi itu salah satu bentuknya, bentuk eh, kenapa sih mereka itu tertarik? Nah, karena mereka sadar terhadap pentingnya hutan, lingkungan gitu. Beda sama kita gitu ya. Atau barangkali mungkin yang mereka lihat itu jarang ya melihat eh, ekosistem hutan subtropis. Beda sama kita kan udah sering lihat gitu ya. Jadi kayak mager. Nah, jadi itulah salah satu bentuknya tuh karena belum aware ya, belum aware itu belum terlalu peduli. Oke, Feby ya. Feby ada yang mau ditanggapin lagi nggak? Atau yang lain? Feby sudah cukup, Ibu. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau begitu, terima kasih ya untuk yang sudah bertanya, Feby dan Selvin. Pertanyaan kalian bagus sekali. Dan mengenai praktikum lapangan, nah yang seperti kita bahas di pertemuan pertama, semester ini yang mengampu, dosen pengampu mata kuliah biologi konservasi ini adalah
saya, Ibu ya, dan juga Ibu Devita Permatasari. Nah, jadi kami berdua punya persiapan ya, punya perencanaan membawa kalian semua ya, kelas biologi konservasi ada kelas A dan C ya, 3 kelas, membawa kalian tuh studi lapangan. Tapi masih dibahas lagi nih, masih dibahas lagi mau pergi kemananya ya, kemudian eh, materinya apa. Nah, itu insya Allah mau kami bahas berdua dengan Ibu Devita ya setelah Lebaran. Nah, jadi kalian tunggu aja informasinya ya. Kalau ke Padang mau? Nggak mau? Eh, Mau, Bu. Mau Mau. Ibu. Mau Bu, tapi jauhnya nah, lebih pengen ke di Jambi aja tuh di Padang. Jambi Bu. Jambi, oke lah. Kalau gitu nanti tunggu saja informasinya setelah Lebaran ya. Baik, nggak ada yang bertanya lagi ya? Oke, sebelum Ibu tutup perkuliahan ini, silakan kita foto dulu untuk absen. 1, 2, 3. Baik semuanya, terima kasih. Akhirnya kita di penghujung perkuliahan. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk hadir di perkuliahan ini. Dan semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat dan bisa kita sadari ya bahwa biodiversitas itu penting untuk kita jaga dan kita manfaatkan. Dan bila ada salah dan kata dari ibu mohon maaf karena itu menjadi kekurangan ibu sebagai manusia ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.